Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan dua materi sekaligus, yaitu materi untuk minggu lalu sebenarnya ya, di minggu ketiga, dan materi di minggu ini yaitu minggu keempat. Jadi perlu untuk diketahui bahwa materi ini diperuntukkan untuk kelas A dan kelas B. Jadi kelas A dan kelas B silahkan menonton video ini karena menonton video ini juga menjadi persyaratan untuk dapat mengerjakan post-test. Oke, kita langsung saja. Materi yang pertama atau materi minggu ketiga itu adalah capability and evidence thinking ya, masih tentang COVID ya. Jadi memang kita sampai materi keempat itu adalah materi COVID dan itu merupakan CPMK 1 sehingga nanti ada tes untuk CPMK 1 ya. Oke, jadi outline-nya di sini capability dan evidence thinking. Jadi apa aja yang akan kita pelajari? Yaitu capability level 0 sampai 5, lalu apa itu evidence ya, current versus target level dan ada gap logic. Oke, kita lihat kenapa capability assessment itu penting ya. Jadi di dalam COVID itu sendiri itu terdapat istilah capability ya. Jadi nanti akan ada detailnya capability ya. Jadi kenapa sih kita itu melakukan capability assessment? Jadi yang pertama, organisasi sering menilai proses berdasarkan persepsi ya. Jadi kadang organisasi itu menilai bagaimana proses yang terjadi di dalam perusahaannya itu berdasarkan feeling-feeling mereka aja atau berdasarkan subjektivitas mereka. Nah, karena itu ya hadirlah COVID. Nah, tapi di COVID ini lebih menekankan penilaian berbasis bukti ya atau evidence ya. Jadi memang kalau nggak ada buktinya itu tidak kita bisa menilai capability assessment-nya. Nah, tujuan capability assessment yang pertama mengetahui kematangan proses ya. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan capability atau capable gitu ya. Capability itu kan kemampuan untuk bisa melihat kematangan gitu ya. Maksudnya dia udah capable belum ya? Dia sudah bisa nggak ya mencapai itu gitu ya. Jadi mengetahui kematangan prosesnya, menentukan target bagaimana caranya untuk improve atau untuk meningkatkan ya, meningkatkan lagi, lalu mendukung IT governance decision. Ya, jadi ini tujuan dari capability assessment. Jadi di dalam COVID itu ada assessment atau ada langkah ya untuk menilai capability ya. Tujuannya untuk mengetahui kematangan ya atau prosesnya di perusahaan atau di organisasi atau di instansi mereka itu sudah sampai mana sih ya? Sudah sampai mana mereka ini bisa kita lihat kematangannya dan apakah mereka itu akan menentukan target ya untuk improve ya untuk melaju ke depan dan bagaimana caranya dia mendukung IT governance decision-nya. Ya, nah itu. Jadi governance improvement itu harus berbasis data, bukan opini. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Karena di COVID itu selalu dan wajib ada bukti atau evidence yang harus dilakukan atau yang bisa ditunjukkan. Ya. Kenapa capability assessment itu penting? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa capability assessment yaitu ada decision kan ya, maksudnya kalau kita lihat dari yang di sebelah sini, decision itu adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini apa aja sih yang mempengaruhi pengambilan keputusan ya, decision atau keputusan ya, internal organizational evidence ya. Jadi di dalam organisasi itu pasti ada bukti-bukti kan. Nah, itu yang pertama harus disiapkan. Yang kedua, stakeholder viewpoints. Jadi bagaimana POV-nya stakeholder. Nah, itu juga yang berpengaruh atau mempengaruhi keputusannya.
Terus external best available research ya, kalau dari internal dari organisasi ada, nah berarti dari eksternal pun ada gitu ya. Nah, jadi internal itu dari dalam organisasi, eksternal itu ada di luar organisasi. Nah, terus yang terakhir practitioner judgment ya, maksudnya jadi selain dari internal organisasi, eksternal organisasi, dari stakeholder juga POV-nya stakeholder, dan tentunya dari praktisi, atau maksudnya di sini adalah yang mungkin akan memberikan ini ya, maksudnya memberikan insight gitu ya ke dalam perusahaan. Contoh misalnya kalau di prodi atau di Unram itu berarti kan kalau internal misalnya dari mahasiswa gitu ya, dari dosen, stakeholder berarti dari pemegang keputusan, berarti ada Kaprodi, Sekprodi, Kaleb gitu ya, dan eksternal ada kalau eksternal mungkin bisa dari alumni gitu ya. Nah, kalau praktisioner gitu ya, praktisioner itu ya kayak stakeholder luar ya yang memang menggunakan alumni gitu. Nah, jadi ini kenapa sih capability assessment itu penting? Yang pertama karena di dalam capability assessment itu terdapat keputusan yang emang harus diambil oleh 4 belah pihak yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat gambar sebelahnya, ada intuition driven decision making dan ada data driven decision making. Nah, tadi yang seperti kita bahas di depan, gitu ya, kalau biasanya perusahaan itu berdasarkan intuisi, persepsi aja ketika mereka mengambil keputusan. Sementara kalau mengambil keputusan dengan cara seperti itu, berarti yang pertama dia akan relies on good feeling, ya. Jadi ya asal aja gitu ya, make best guesses ya. Jadi dia asal nebak juga, terus realize heavily and precious experience ya. Jadi dia cuma lihat dari previous experience, cuma lihat dari pengalaman sebelumnya gitu ya. Terus apa yang berat yang mereka hadapi, terus inherently risky dan corrective. Sedangkan kalau kita ngambil keputusannya itu based on data gitu ya, based on data. Yang pertama kita pasti realize on fact gitu ya, nggak hanya feeling aja gitu. Kita lihat dari fakta, lalu choices are tested ya. Jadi pilihan-pilihan itu emang sebelumnya sudah kita pikirkan dan kita tes gitu ya. Terus inspired by previous experience ya. Memang dia tetap ya, previous experience atau pengalaman sebelumnya itu sangat terkait gitu ya, sangat terkait, dan dia harus terinspirasi memang dari situ. Nah, terus risk averse ya dan directive ya. Kalau yang tadi kan korektif, ini directive. Nah, jadi kalau kita lihat emang perbandingan dua hal ini ya, mungkin kalau secara logika gitu ya, data driven decision making itu lebih in fact gitu ya, lebih ada fakta yang emang bisa terbukti di dalamnya, tidak hanya angan-angan aja. Nah, itu juga mendukung ketika kita melihat capable-nya sebuah perusahaan atau instansi. Nah, apa sih capability level? Jadi memang capability level itu di dalam COVID 2019 itu adalah untuk ukuran kemampuan proses. Fokusnya emang lebih ke konsistensi, kontrol, efektivitas ya. Jadi capability bukan soal bagus, tapi soal seberapa stabil proses tersebut dijalankan. Contoh, misalnya, jadi capable. Jadi setiap perusahaan itu kan punya kemampuan ya, maksudnya punya proses yang mereka jalankan. Contoh, misalnya perusahaannya adalah e-commerce gitu ya, yang paling mudah. E-commerce ini menjual misalnya menjual kerajinan yang bisa dijual ke luar negeri gitu ya, punya potensi untuk diimpor. Nah, ketika kita ingin melihat capability level perusahaan tersebut, berarti yang kita lihat adalah proses yang terjadi di dalamnya. Contoh, mereka tujuannya adalah untuk mengirim
ya, kerajinan khas Lombok mungkin ya, kerajinan khas Lombok, lalu ingin dikirim ke luar negeri atau globalisasi gitu. Nah, bagaimana yang kita lihat prosesnya? Pertama konsisten. Misalnya dalam 1 bulan, apakah mereka tetap ada mengirim barang ke luar negeri? Contoh, atau misalnya sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, tergantung target. Yang kedua, kontrol. Gimana mereka mengontrol itu, ya? Gimana mereka itu bisa akhirnya mengirim ke luar negeri? Mungkin mereka mengontrolnya caranya ada banyak. Contoh misalnya mereka punya website untuk mengukur gitu ya. Mereka punya website untuk pesan, customize dari user dan lain sebagainya. Terus efektif. Apakah dengan menggunakan website itu efektif nggak ya pengiriman? Berdatangan nggak ya pelanggan lagi dengan menggunakan website itu? Ya, jadi capability itu bukan soal bagusnya, tapi seberapa stabil proses di jalan. Nah, itu ya. Jadi dia capable berarti perusahaan ini sudah punya IP, contohnya adalah website yang digunakan secara konsisten ya. Lalu dia bisa mengontrol bagaimana pengiriman ke luar negeri sesuai dengan tujuan mereka ya. Dan ternyata dengan website itu lebih efektif gitu ya, lebih efektif e-commerce-nya, tidak melalui marketplace misalnya. Ya. Jadi kalau dilihat dari situ, oh berarti dia sudah capable. Nah, kalau kita lihat gambar yang ada di sebelah kiri, ya, sebelah kiri di sini, tingkat capability, ya, level-level itu kan pastinya ada tingkat dari 0 sampai berapa gitu ya. Nah, kalau di sini capability level, kalau di COVID 2019 itu ada 5, ya, masih sama seperti COVID 5. Hanya saja penjelasannya memang lebih detail. Kalau di COVID 5 itu ada istilah masing-masing, ya misalnya level 0 adalah incomplete, level 1 perform, level 2 manage, level 3 establish, level 4 predictable, dan level 5 optimizing. Sedangkan kalau di COVID 2019 lebih ditekankan gitu ya. Jadi lebih ditekankan atau lebih didetailkan. Nah, ini di sini level 0 ada lack of any basic capability gitu ya. Jadi dia masih 0 banget gitu ya. Incomplete approach to address governance and management purpose. May or may not be meeting the intent of any process practice. Ya, jadi ini kalau di level 0 jelas lah berarti belum capable gitu ya, belum mampu dia gitu. Terus yang level 1, the process more or less achieve its purpose through the application of an incomplete set of activities that can be characterized as initial or intuitive, not very organized. Nah, jadi mungkin di level 1 ini kalau dari keterangannya dijelaskan bahwa prosesnya itu sudah menggunakan sesuatu nih. Nah, menggunakan bisa aplikasi atau bisa yang lain. Nah, tapi ternyata aplikasinya itu belum komplit, gitu ya. Belum komplit dan dia tidak diorganize, ya, maksudnya tidak di-manage secara baik. Nah, di level 2, the process achieve its purpose through the application of a basic, ya, yet complete set of activities that can be characterized as perform. Jadi, ini sudah mulai meningkat nih. Kalau level 1 nggak terorganisir, terus masih incomplete. Nah, di level 2 ini sudah mulai mau komplit gitu ya, tapi belum gitu, belum komplit. Hanya saja prosesnya sudah mulai kelihatan, saya sudah mulai bisa tercover ya, prosesnya sudah tercover. Nah, terus setelah itu level 3, the process achieve its purpose in a much more organized ya, organized way using organizational assets. Process typically are well defined. Jadi 3 ini adalah level tengah. Nah, level tengah ini dia emang ini ya, apa namanya, di tengah-tengah. Jadi prosesnya udah kecapai gitu ya, disesuaikan dengan tujuan,
terus terorganisir juga, terus bisa mengorganisir aset, ya, proses juga lebih ini ya, prosesnya juga typically lebih well defined gitu ya, sudah lumayan. Terus the process achieve ini level 4, the process achieve its purpose is well defined and its performance is quantitatively measured. Ya, jadi kalau level 4 nih pastinya karena level 3 adalah level tengah yang emang udah well defined, tapi mungkin kalau di tengah ini masih baru gitu ya. Nah, di level 4 dia udah benar ke-achieve gitu ya, purpose-nya ke-achieve ya. Terus abis itu terjelaskan dengan baik ya, well defined, performance-nya juga bisa diukur dari situ ya. Jadi misalnya di level 3 ini dia sudah dia sudah punya aplikasi, dia sudah punya web, tapi belum sampai bisa mengukur performance-nya ya. Itu jadi perbedaannya di situ. Level 4 dia sudah bisa mengukur performance. Terus level 5 tentunya ini level yang paling high achieve gitu ya, yang paling tinggi. The process achieve its purpose ya, jadi tujuannya tercapai, well defined juga, performance-nya bisa terukur tadi ya. Selain itu ditambah dengan improve performance. Jadi dia sudah mulai kepikir, oh long term kami ini akan apa ya, improve performance and continuous improvement is pursued. Ya, jadi dia sudah mulai terpikir. Nah, dari contoh e-commerce yang Ibu kasih tadi, kira-kira nih itu ada di proses capability level keberapa? 2, 3, 4? Oke, ya. Jadi kalau kita telaah satu persatu tadi, berarti mungkin bisa kita simpulkan ceritanya kan cuma sampai mereka bisa ngirim ke luar negeri gitu ya. Nah, berarti memang dia ada di level 3 ya. Jadi ada di level 3. Level 3 ini emang lebih ke yang masih well defined aja, masih permulaan, belum ada bagaimana caranya mereka meningkatkan performance-nya gitu ya. Jadi stakeholder-nya belum mulai terpikir untuk penunjang keputusannya, mungkin ya. Jadi seperti itu. Nah, itu dari sisi capability level. Nah, lanjutannya tadi ini sebenarnya jadi masih sama namanya ya, masih sama namanya seperti yang ada ya, maksudnya yang sudah ada di COVID 5 level 0 sampai level 5. Yang pertama incomplete ya, 0, perform, manage, establish, predictable, dan optimizing. Nah, jadi ini juga penjelasannya capability-nya lebih gimana ya. Jadi misalnya kalau level di initial itu kayaknya kalau incomplete kan jarang banget ya. Nah, mungkin kalau di initial, design, develop, integrate, testing sudah ada, tapi di manage dia sudah lebih ke requirements management, project planning ya, project monitoring and control, dan seterusnya. Sedangkan di proses standardization atau di define ya, jadi apa aja yang emang dijelaskan lebih runtut gitu ya. Oke. Kita next. Nah, di COVID sendiri ya, terutama COVID, kalau di COVID 2019, memang kita tidak membahas lagi maturity terlalu dalam. Yang kita bahas adalah capability. Nah, tapi yang perlu kalian ketahui juga, ada satu istilah yang bernama maturity. Ya, maturity ini adalah pengukuran tingkat kematangan. Ya, jadi kalau capability tadi kemampuan, ya, menangkap proses ya, prosesnya tuh stabil, konsisten gitu ya. Nah, maturity ini lebih ke organisasi secara keseluruhan. Dia lebih umum gitu ya. Ada istilah CMMI atau capability model maturity ya. Jadi capability model maturity integration. Nah, ada seperti itu juga perbandingan antara capability dan maturity. Nah, kalau di capability itu fokusnya lebih ke proses individual tadi ya, penilaiannya juga per proses. Kalau maturity fokusnya organisasi secara keseluruhan. Nah, lebih umum ada tadi CMMI itu. Nah, relasinya
banyak capability tinggi, maturity organisasi meningkat. Nah, tergantung juga. Jadi maturity ini sebenarnya punya juga 5 level ya. Maturity itu juga punya 5 level, namanya pun hampir mirip dengan capability. Hanya saja ya memang kalau kita lihat capability tinggi ya itu bisa membuat kematangan ya atau kedewasaan kematangan dari sebuah perusahaan atau organisasi itu juga semakin meningkat. Tapi belum tentu ya, bisa aja mereka ngakunya capable ya atau punya kemampuan yang tinggi, tapi ternyata setelah kita cek maturity-nya kurang gitu. Maksudnya maturity-nya belum sebanyak yang ini, belum sebanyak yang ada. Nah, maturity-nya belum sebanyak capability-nya ya. Banyak yang sering terjadi hal tersebut ketika kita mencari evidence. Nah, evidence, apa sih itu evidence? Ya, evidence atau bukti gitu ya. Berarti yang kita harus butuhkan adalah dokumentasi, sistem, baik itu log-nya, dashboard-nya, dan dengan cara yang bisa kita lakukan yaitu wawancara dan observasi. Nah, itu yang sering terjadi ketika kita harus mencari bukti atau evidence-nya. Kenapa sih di wawancara itu menjadi kunci validasi? Karena emang ya di wawancara ini kan kita melakukan ini ya, ketemu langsung, entah itu mungkin ya langsungnya tuh via Zoom atau maksudnya ketemu emang secara tatap muka gitu. Nah, itu kan kita bisa menanyakan atau memvalidasi apa yang emang kita kerjakan. Yang pertama, yang kita bisa validasi adalah realita atau emang yang realistis yang digunakan tadi. Terus cek praktik vs dokumen. Nah, jadi tadi misalnya dokumen yang udah disampaikan apa, terus kita cek prakteknya seperti apa. Terus contoh evidence yang nyata itu bisa kita lihat. Contohnya kalau dari dokumen ya pastinya ada di SOP gitu ya. Terus kalau misalnya di sistem ya berarti ada proses ticketing misalnya gitu ya, atau SLA report ya. Jadi ini yang emang bisa kita validasi ketika kita mencari evidence. Salah satunya adalah dengan wawancara. Nah, tadi yang seperti Ibu sampaikan bahwa ada current versus target. Nah, tadi kan ada capability, lalu ada maturity ya. Jadi di capability tadi lebih ke proses individual, maturity lebih ke proses organisasi. Nah, kalau kita lihat ya, current versus target, di proses maturity, ya proses maturity itu ada current, ya maksudnya yang sekarang, ya sekarang mereka berada di tingkat kematangan berapa, gitu ya. Dan ada target yang diinginkan oleh user. Nah, jadi misalnya sekarang mereka berada di level divine, gitu ya tadi ya, di level 3. Proses aware characterized and understood, ya, proses standard, prosedur, tools, etc. are defined at the organizational X level proaktif. Nah, berarti kan dia udah well defined tadi ya. Nah, ini untuk mirip emang sama capability. Nah, tapi di level 3 misalnya maturity-nya sama nih di level 3 juga. Nah, otomatis kan sekarang current-nya perusahaan tersebut itu adalah di divine. Otomatis mereka kan pastinya ingin untuk meningkatkan lagi gitu ya ke level 4 tentunya dan mungkin ingin meningkatkan sampai level terakhir yaitu di level 5. Nah, itulah yang menjadi target. Nah, target ini pun bisa kita tanyakan pada saat kita wawancara. Nah, gimana sih kita menentukan target? Kalau kita yang menentukan sebagai orang luar, biasanya yang pertama yang kita lihat adalah resiko. Ya, maksudnya resikonya itu apakah cukup dia hanya akan naik sampai level 4 aja atau bisa dioptimalkan sampai ke level 5. Nah, kita lihat dari resiko perusahaan tersebut. Kira-kira dia akan
naik nggak, meningkat nggak gitu ya. Terus regulasi. Nah, itu regulasi kalau ada yang dilakukan ini kira-kira kenaikan level ini akan melanggar regulasi nggak? Nah, itu ya. Terus strategi bisnis. Nah, strategi bisnisnya akan terganggu nggak kira-kira? Kalau misalnya kita akan mengoptimalkan sampai level 5. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan ketika kita menentukan target. Oke. Nah, tadi kan kalau kita misalnya gitu ya dari di level 3 atau level define itu akan naik ke level 4 dan ke level 5. Tentunya ya 3 ke 4, 4 ke 5 itu pasti ada gap di antaranya ya. Gap itu adalah target minus current-nya tadi. Misalnya targetnya sampai level 5. Current-nya ada di level 3 ya. Jadi current state ini adalah where we are now, ya. Jadi sekarang ada di mana sih, gitu ya, di level berapa sih. Terus future state itu where we want to be, gitu ya. Jadi kita mau kemana sih, mau level 4 kah, 5 kah, gitu ya. Dan di tengah ini ada gap. Nah, gap ini perform gap analysis to determine the step needed to get the desired future state. Ya, jadi kira-kira apa sih analisis yang bisa kita lakukan untuk mencapai level yang diinginkan? Nah, gitu ya. Jadi gap sini current state, terus ada desired state. Nah, untuk mengisi gap tersebut, tentunya kita harus menyediakan action plan-nya, gitu ya. Nah, itu dia yang harus kalian siapkan. Nah, dari gap tersebut kita lakukan ke aksi lah ketika kita menelusuri gap. Nah, kalau kita sudah tahu gapnya, misalnya cek dulu analisis penyebabnya apa. Ya, jadi maksudnya misalnya kenapa ya kalau misalnya dia mau naik ke level 4, di mana level 4 itu lebih ke improvement ya. Jadi ada penambahan improvement. Nah, itu kira-kira bagaimana ya caranya atau apa sih kita butuh plan apa ya untuk menganalisis penyebab ini? Tuh, nah itu apa ya untuk improvementnya, terus rencana perbaikan yang akan atau yang kita kasih itu apa aja, dan bagaimana caranya kita memonitoring. Ya, jadi kira-kira memonitoringnya pakai apa? Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah, ada istilah PDCA ya atau Plan Do Check Action ya. Ini adalah PDCA cycle gitu ya, cycle sebenarnya. Jadi memang dimulai dari planning, lalu bagaimana kita do ya, maksudnya melakukan ya. Kita cek, lalu baru kita action. Nah, inilah yang sering terjadi pada saat kita akan memulai dari gap ke aksi. Kita lakukan continuous improvement, jadi misalnya kita punya standar, ya udah kita pakai PDCA cycle, lalu kita melakukan continuous improvement, PDCA cycle-nya lagi kita kerjakan, dan seterusnya. Nah, jadi ini tergantung juga dengan waktu dan quality improvement yang diinginkan. Nah, ini dia kita caranya untuk membuat dari gap ke aksi. Oke, ya. Jadi untuk ini sepertinya ini kita langsung aja untuk diskusi kelompok dan dikumpulkan. Ini untuk diskusi kelompok dan dikumpulkan ini Ibu akan kasih waktu 1 minggu mungkin ya untuk kalian bisa diskusi sama kelompok kalian dan dikumpulkan untuk tugas CPMK 1. Nah, jadi kalian sekarang boleh pilih objektifnya apa aja, silahkan ya. Jadi kalian pilih objektifnya, lalu kalian setelah pilih objektifnya, ini sebenarnya objektif ini harusnya harus dari hasil mapping kan, tapi nggak ada masalah, kalian boleh pilih objektif yang kalian mau, contoh misalnya EDM, APO, BAI gitu ya, terus atau MEA, nah itu boleh, atau EDM, nah terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, pilih kan itu bagiannya banyak banget ya. Misalnya BAI, oh kita maunya BAI 03. Ya udah berarti kalian ambil BAI 03.
Nah, tentukan evidence-nya apa. Sebenarnya ini base-nya adalah dari perusahaan atau instansi yang kalian punyai. Nah, itu yang harus kalian siapkan. Ya. Nah, terus setelah itu kalian coba lakukan wawancara ringan. Ya, wawancara ringan. Setelah itu kalian nilai capability-nya, ya. Jadi wawancaranya, pertanyaannya apa, itu Ibu bebaskan aja ya ke kalian ya. Sebenarnya kalau kalian mau based on ini ya, based on buku COVID, kalian bisa buka yang ini framework ya. Kalian bisa buka bukunya ya. Bukunya itu COVID 2019 Governance and Management Objective. Nah, ini bukunya yang ini. Kalian setelah itu kalau mau tanya pertanyaan wawancara, maksudnya kita mau wawancara apa sih? Nah, ini kalian boleh pilih. Nah, ini misalnya EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Kalian Ibu coba aja lah kita masuk ke halaman APO misalnya ya. Nah, ini di sini APO ini kan ada ada berapa nih? 14 ya APO. Nah, kalian boleh pilih yang mana aja APO yang kalian inginkan. Nah, ini kalian pilih APO-nya, misalnya Ibu pilih APO 7 lah ya, Manage Human Resources. Kejauhan ya, atau ini deh, APO 1 aja ya. APO 1 ini Manage INT Management Framework. Nah, kalian kalau misalnya mau cari pertanyaan wawancara, kalian bisa ambil dari sini nih. Nih, kalian misalnya activities-nya apa, nah itu yang perlu kalian ambil, yang activities ini aja. Nah, activities, gitu ya. Ini ada activities juga, ini untuk capability level 2, 3, 4. Nah, ini kalau kalian mau ngambil ini ya, tapi kalian boleh ajukan pertanyaan-pertanyaan yang standar ya, tapi tergantung juga pada ini ya, tergantung juga pada domain yang emang atau objektif yang kalian pilih. Nah, itu tapi harus sesuai. Nah, kalau memang objektifnya adalah manajemen, tadi APU 01 kan manajemen manage INT management framework. Nah, itu kalau memang yang kalian inginkan itu berarti harus pertanyaannya pun sesuai. Ya, kalau kalian mau based on the framework, ya udah kalian ngambil dari activities-activitiesnya yang ada di sini. Nah, pertanyaan silakan wawancara ringan aja gitu ya, supaya kalian bisa mengumpulkan tugas. Nah, nanti akan Ibu lanjutkan lagi di slide berikutnya untuk wawancara, ya. Oke, apa kita lanjut aja gitu ya? Kita lanjut aja deh ke slide selanjutnya. Ini untuk minggu keempat, ya judulnya adalah Governance Interview and Field Preparation. Ya, jadi ini bahasan materi minggu keempat kita. Oke. Jadi kita langsung aja outline-nya. Outline-nya di sini governance interview and field preparation. Yang pertama memahami teknik wawancara untuk level governance gitu ya. Mengidentifikasi praktik alignment bisnis IT, menggali mekanisme pengelolaan resiko IT, membaca struktur organisasi IT, menyusun insight awal dari wawancara governance versus manajemen. Nah, ini kenapa sih ada bahasan governance level interview? Karena biasanya yang kalian ambil adalah instansi gitu ya. Nah, ini ada beberapa trik gitu ya, beberapa tips dan trik bagaimana cara kita bertanya gitu ya ke instansi. Tapi ini tidak menutup hanya instansi ya, governance itu kan sangat luas. Nah, bisa aja untuk kalian yang tidak di instansi, maksudnya tidak mengambil instansi, kalian boleh juga menggunakan ini, ya. Oke.
Apa itu governance level interview? Emang governance level interview itu fokus pada arah, keputusan, dan kontrol, karena yang emang kita fokuskan adalah governance-nya. Terus bukan teknis operasional, dia menyasar direksi atau manajemen, ya, lebih ke IT manager atau CIO, dan komite atau pengambil keputusan. Nah, ini kalau kita ngomongin governance, seperti yang Ibu sudah bilang, emang dia lebih ke governance gitu ya, lebih ke yang memang pengambil keputusan gitu ya. Tadi ya direksi, IT manager, komite gitu ya. Nah, emang lebih ke arah sana. Nah, governance versus operational question. Nah, memang kita itu harus membedakan nih pertanyaan yang akan kita berikan kepada governance dan operasional. Kenapa ya? Karena emang nggak bisa disamakan juga gitu ya. Karena kalau governance ya atau stakeholder biasanya mereka itu tidak mengerti teknis. Nah, karena yang menjalankan teknis adalah yang di bagian operasional. Jadi di governance biasanya pertanyaan yang kita siapkan itu lebih ke siapa yang menentukan prioritas IT-nya, gitu ya. Terus bagaimana resiko diputuskan, apakah ada komite. Nah, jadi emang lebih ke mereka yang pengambil keputusan gitu, bukan lebih ke teknikal. Ya, nah kalau ke pertanyaan ke yang operasional, contohnya misalnya ke IT support, terus yang memang mengerjakan IT-nya gitu ya. Itu misalnya software apa yang digunakan, bagaimana backup dilakukan, dan siapa yang install sistem. Nah, itu cocok untuk di bagian operasional ya. Jangan sampai kebalik, kalian nanya di governance software apa yang digunakan di sini. Kadang kan governance-nya ya nggak tahu apa yang emang digunakan. Tuh. Nah, jangan sampai kebalik ya. Jadi governance emang pertanyaannya lebih ke pengambilan keputusan, bukan ke yang operasional. Nah, framework berpikir ya. Jadi ini lebih ke alignment risk decision ya. Jadi alignment risk decision. Jadi kalau alignment IT itu apakah dia benar mendukung bisnis ya. Kalau resiko dikenali dan dikontrol. Nah, itu terus decision, siapa yang memutuskan dan bagaimana. Jadi memang kalau kita berpikir ya berarti harus kita mulai dari alignment dulu kan, alignment IT dengan bisnisnya gimana, apakah IT ini bisa mendukung bisnis, ada IT-nya kah, nggak ada IT-nya, nah itu berarti harus ada gitu ya. Terus habis itu resiko dikenali dan dikontrol itu seperti apa, decision, siapa yang memutuskan dan bagaimana caranya memutuskan. 3 hal ini itu menjadi pedoman kalian juga ketika bertanya. Ya. Jadi pertanyaannya ingat akan selalu berbeda antara governance dengan orang yang di bagian operasional. Oke. Teknik wawancara governance. Jadi ketika kita mewawancara governance memang yang pertama gunakan pertanyaan terbuka atau ya open question gitu ya. Open question itu kan pertanyaan yang nggak close, maksudnya yang nggak jawabannya tuh iya tidak. Jadi dia bisa cerita apapun. Nah itu untuk pertanyaan terbuka. Terus hindari leading question. Jadi kalian jangan nanyanya itu lebih ke ngelit gitu ya. Maksudnya ngelit itu tapi ya kalau ibu sih memperbolehkan sebenarnya leading. Untuk apa? Kalau usernya nanyanya sudah terlalu banyak. Nah, itu perlu perlu emang kita ngelit sometimes gitu ya. Terus gali dengan mengapa dan bagaimana. Jadi, oh kenapa kayak gitu? Oh gimana Pak caranya ya. Jadi seperti itu. Terus validasi dengan contoh yang nyata. Nah, jadi bisa seperti itu. Terus nah, teknik probing atau pendalaman. Nah, ketika kalian kepengen bertanya lebih dalam, ini sebenarnya bahasan ini kalian mungkin udah dapat di KAP kali ya, atau memang kalian bisa lebih persuasi di sini. Cuma ini hanya contoh aja.
ya teknik probing, ya pendalaman tuh yang mungkin kalian bisa nanya contohnya seperti apa, ya bisa beri contoh terakhir, siapa yang kira-kira terlibat, terus apa ya Pak hasil keputusannya gitu ya. Terus gimana kalau terjadi konflik? Nah, jadi bisa apa namanya teknik-teknik probing bisa kalian pakai juga di dalam apa namanya memvalidasi sesuatu. Nah, selain melakukan wawancara, kita kan bisa melakukan observasi gitu ya. Melakukan observasi ini salah satu caranya adalah dengan membaca struktur organisasi IT. Ya, maksudnya struktur organisasi, sorry. Struktur organisasi emang kita lihat atau memang IT-nya ya itu kita lihat mereka ada nggak sih di dalam perusahaan. Contoh, yang pertama kita lihat posisi IT dalam organisasi. Jadi dia seperti apa sih posisi IT ini? Ada reporting line, ya, maksudnya dia kalau orang IT ini ada nge-report sesuatu atau ngelapor, itu ke siapa? Ke CEO kah? Kemana kah? Atau dia mungkin punya kepala bidang dia sendiri, ya. Terus ada tidaknya komite IT. Nah, itu yang perlu ditanyakan, sorry. Ya, jadi itu yang perlu ditanyakan, ini perlu ya ada tidaknya komite IT tadi. Komite IT itu maksudnya yang kira-kira emang bisa menampung gitu ya, menampung bagaimana orang-orang IT ketika ketika ini apa namanya, ketika ada keluhan, ketika ada permasalahan gitu ya. Itu. Terus, nah kalau kita lihat dari gambar di sini ya biasanya ini ya top, maksudnya top tier gitu. Maksudnya bagaimana dia dari bawah sampai atas gitu ya urutannya, operasional level, manajemen level, eksekutif level gitu ya dan seterusnya. Ini kalau struktur of corporate governance in organization. Jadi biasanya akan ada seperti ini. Nah, kalau kalian lihat committees ya tadi komite itu biasanya ada di bawah direktur tadi ya, di bawah direktur terus ada komite. Nah, barulah dia sejajar dengan senior manajemen. Nah, barulah ada bagian-bagian yang ada di bawahnya. Tuh, jadi misalnya ada IT ya berarti IT di bawah komitenya. Terus kita lanjut. Nah, kita coba cek ya, cek bagaimana fokus ketika kita melakukan atau fokus yang ada di dalam IT ya, maksudnya di dalam bagaimana kita membaca organisasi atau bagaimana kita melihat ini apa namanya melihat organisasi tersebut. Contoh misalnya fokus pertama itu adalah ada di prioritas IT. Nah, memang ini yang harus sebenarnya kita tanyain gitu ya. Fokus kita itu mau kemana. Jadi itu yang pertama. Pastinya jangan lupa tanyakan dia prioritas IT menjadi fokus utama. Pertanyaannya misalnya siapa menentukan prioritas IT? Apakah berbasis kebutuhan bisnis kah atau emang sekedar punya kah gitu ya? Apakah ada mekanisme formal posisi IT dalam organisasi? Oke, tadi kan kita ada di struktur organisasi nih. IT-nya emang ada atau diada-adain atau ya udah orang IT itu akan mencakup semuanya. Nah, itu perlu ditanyakan ya. Kalau jawabannya IT menentukan sendiri, potensi misalignment-nya tinggi. Maksudnya gini, kalau dia bilang ya udah IT-nya yang ada aja ya, IT-nya yang menentukan sendiri. Berarti kan dia tidak sesuai dengan kebutuhan bisnisnya kan? Nah, berarti itu kemungkinan potensi untuk misalignment-nya itu tinggi. Maksudnya dia tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya, tidak align gitu IT yang dipilih. Nah, terus fokus kedua itu ada manajemen resiko IT. Nah, kalau mereka sudah punya IT, berarti kan kita mesti tanyakan bagaimana mereka memanage IT tersebut. Ya, misalnya apakah risiko IT-nya diidentifikasi, siapa yang bertanggung jawab,
apakah ada dokumentasi atau register ya. Jadi banyak organisasi bilang tadi tuh ya, dia kami aware resiko tapi nggak ada dokumentasi. Nah, itu bukan governance. Nah, jadi kalau memang dia terdokumentasi dengan baik, disimpan dengan baik di dalam sistem. Nah, itu berarti dia sudah memikirkan manajemen resiko IT yang akan mereka hadapi ke depan. Nah, itu fokus yang kedua yang emang harus kalian tanyakan. Fokus ketiga, ini lewat tiketnya. Fokus ketiga itu adalah komite IT ya. Jadi komite IT, nah komite IT-nya seperti apa ya? Komite IT-nya pertanyaannya apakah ada IT steering committee ya? IT steering committee itu berarti yang tadi yang sudah Ibu sampaikan, berarti dia emang kalau kita lihat role-nya di sini sudah ada ya. Fokus advocating initiative across firm. Nah, tergantung tapi ya, ini kalau tergantung besar kecilnya perusahaan yang ditangani gitu ya. Nah, bisnis unitnya seperti apa ya, dan seterusnya. Terus siapa anggotanya, seberapa sering meeting ya. Jadi komite bukan sekedar formalitas. Lihat apakah benar aktif atau hanya di atas kertas. Nah, kadang-kadang kalau mereka bilang oh ada komitinya yang emang menangani permasalahan IT gitu ya. Tapi ternyata yang bekerja hanya orang-orang operasional aja gitu ya, nggak ada perencanaan yang baik di dalamnya. Nah, itu dia. Ya. Jadi komite IT-nya ada nggak? Terus IT master plan-nya seperti apa? Nah, pertanyaannya apakah ada IT master plan atau strategic plan? Ya, mereka merencanakan nggak sih planning IT ke depan? Ya, apakah selaras nggak dengan bisnis ya tadi ya? Align nggak dia dengan bisnis? Seberapa periodenya? Kalau emang dia bilang ada, maksudnya udah mikir oh tahun pertama mau ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain misalnya. Itu perlu ditahu. Kalau misalnya ada semua terinci dengan baik, tentunya dia berarti sudah governance gitu ya. Nah, kalau ada dokumen tapi tidak pernah digunakan itu bukan governance, itu arsip. Ya, nah itu biasanya sering terjadi. Mereka bilang, oh kita ada SOP ini, SOP itu, SOP A, B, C, D, E, sampai Z, tapi ternyata nggak pernah dipakai. Ya, berarti itu bukan governance ya. Nah, kesalahan umum ya, kita itu kadang suka bertanya terlalu teknis, ya nggak perlu sih sebenarnya. Tanyanya boleh yang memang fokus ke yang tadi ya, fokus ke yang tadi lebih ke master plan kah, lebih ke komite, manajemen resiko, terus IT-nya align nggak gitu ya. Nah itu lebih ke sana sih nanyanya, terus tidak probing, maksudnya menerima jawaban mentah, jadi kadang-kadang interviewee kita itu atau yang kita wawancara itu dia jawabannya ya tidak gitu. Nah itu kita harus probing agak dalam sih, cuma tapi nggak probing yang terlalu dalam juga gitu ya. Terus tidak mencari bukti. Kita hanya memvalidasi dokumen yang sudah kita lihat atau observasi yang sudah kita lakukan. Tapi kalau mereka misalnya menjawab hal itu dengan yakin gitu ya, kita tidak perlu mencari bukti sih. Ya udah kita terima jawabannya, tapi kalau bisa kita selaraskan dengan bukti. Tapi kalau misalnya nggak ada bukti, kita kekeh gitu ya mau mempertahankan dari kita, yaitu belum tentu juga mereka yang lebih tahu kan. Terus tidak mencatat struktur keputusan. Jadi kira-kira keputusannya seperti apa itu perlu dicatat juga. Nah, target dan output wawancara, jadi emang tadi ini nyambung ke tugas yang tadi ya. Jadi kelompok ini tadi setiap kelompok itu harus menghasilkan ringkasan hasil wawancara. Identifikasi kira-kira alignment-nya, risk,
decision making-nya, temuan awal kalian atau gap sederhana kalian itu seperti apa. Nanti jadi tugas kalian itu yang tadi ya, yang tadi lebih ke pemilihan domain, habis itu ngewawancara, itu kalian alignment kan atau kalian selaraskan dengan tambahan yang ada di sini. Misalnya kalian lebih fokus ke alignment, risk decision making dan temukan gap sederhana yang kalian dapatkan ya. Oke, itu aja ya dari Ibu. Jika ada pertanyaan boleh nanti kalian tanya saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.